Salaman. Salaman. Lulusan, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya sudah belajar mata pelajaran apa ya? Jaya. Mata pelajaran sebelum IPA. Maksud di gurunya? Iya. Tidak? Absen sekali, absen. Oke. Kata kelasnya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua sih? Oke, hari ini di pertemuan kali ini dan ini kita masuk di mata pelajaran IPA terbaru. Materi kita akan masuk di bab baru yaitu bab 4 gerak dan gaya. Saya minta tolong ketua kelasnya untuk dinyalakan dulu TV-nya. Pindah sir. Itu ya. 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 Yang lainnya silahkan disimpan tabnya di dalam laci. Jadi di atas mejanya itu cuma ada buku dan pulpen. Hari ini kita tidak pakai tab. Nanti sebentar kakak kasih arahan kalau tabnya sudah harus kita gunakan. Oke. Jadi bukunya itu buku yang buku untuk materi mata pelajaran kita saat ini. Bukan mata pelajaran setelahnya atau sebelumnya. Mana bukunya? Yang cowok-cowok. Mana bukunya yang cowok-cowok? Oke, hari ini kita masuk di bab 4. Pembahasan kita itu akan kita bagi menjadi 2 subbab materi. Untuk hari ini kita hanya akan membahas mengenai gerak. Oke. Saya mau tanya dulu kali-kali semua. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata gerak? Atau ada yang bisa memberikan saya contoh terkait gerak itu sendiri? Angkat tangannya, Ibrahim. Contoh gerak. Ada? Contohnya apa? Dorong meja. Oke. Ada yang lain? Jalan? Lebih jelas lagi. Ada? Menulis. Oke, yang pertama contohnya menulis. Katanya temannya. Apalagi yang kedua? Apalagi Bola. contoh lain? Apa? Main bola. Naik motor. Lari. Naik motor. Lari. Lari. Badminton. Kalau kita berbicara gerak, gerak itu dalam ilmu fisika itu sebenarnya berbeda dengan gerak yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menulis. Menulis itu kan kalian cuma duduk diam di tempat, kemudian tangannya bergerak di atas kertas atau di atas buku. Betul? Betul. Sedangkan kalau kalian main bola itu kan ada bola yang kalian kiri yang tujuannya untuk sampai ke gawang, untuk mencetak gol. Kalau berlari
hari artinya kalian terjadi perubahan posisi, kalian bergerak. Jadi gerak itu sendiri. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai gerak. Ini akan kita jelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tujuan yang pertama itu kalian dapat memahami konsep dari gerak itu sendiri. Tujuan yang kedua, kalian mampu menganalisis apa yang membedakan antara jarak dan perpindahan. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gerak. Tadi sudah ada yang menjelaskan mengenai contoh dari gerak. Ada menulis, main bola, dan berlari. Contoh lain dari gerak. Bisa dilihat layarnya di belakang? Jelas? Bisa? Minus? Oke, biarkan saya penjelasannya dari belakang. Oke. Maka ilustrasikan. Ini kan di gambar yang atas ada sebuah mobil, di mana mobil tersebut berhenti di antara titik di pohon dengan kode A. Kemudian di gambar yang di bawahnya mobilnya bergerak sehingga mengalami perubahan posisi ke arah pohon B. Sehingga dari contoh ilustrasi tersebut timbul pertanyaan, apa itu gerak sebenarnya? Apakah gerak itu sama dengan gerak yang kita lakukan sehari-hari? Apakah gerak yang dicontohkan dalam ilustrasi tersebut itu sama dengan gerak ketika kita menulis? Jawabannya itu adalah berbeda. Kita membaca sama-sama. Gerak itu sendiri adalah perubahan posisi atau kedudukan benda dari keadaan semula hingga ke keadaan akhir terhadap suatu acuan tertentu. Jadi gerak ini sendiri adalah perubahan posisi. Jadi kalau misalnya menulis, dia berubah posisi atau tidak? Tidak. Kalau dia main bola, berubah posisi. Misalnya awalnya kan bola itu kan persegi panjang, terus ada lingkaran di kayak garis-garis di tengahnya untuk saat awal permainan dimulai. Kemudian tim lawan itu ingin bola menuju ke gawang lawan. Artinya dia mengalami perubahan posisi atau tidak? Mengalami perubahan posisi karena awalnya anggaplah ya gambar misalnya ada di sini Suhel. Ketika peluit pertandingan dimulai, Suhel ini akan bergerak atau mengirim bola menuju ke bawah lawan. Tujuannya untuk mencetak gol. Artinya Suhel yang awalnya berada di posisi tengah atau di posisi pertengahan dalam lapangan sepak bola akan mengalami perubahan posisi yang mengakibatkan Suhel ini kemudian berada di depan gawang. Artinya gerak adalah intinya yang harus kalian pahami, gerak itu harus ada perubahan posisi. Kalau kalian cuma diam, contohnya seperti yang kata lakukan, cuma diam, tidak menggerakkan tangan atau menggerakkan badan, tapi kakak tidak bergerak dan posisi yang kakak sedang berdiri, artinya itu tidak bisa disebut bergerak. Itu dalam ilmu fisika. Tapi kalau dalam keadaan sehari-hari, kalian berjoget, kalian menari, itu bisa saja dianggap sebagai gerak. Jadi ingat, bedakan antara gerak dalam ilmu yang ditinjau dari ilmu fisika dan gerak yang kita pahami dalam ilmu sehari-hari. Oke? Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran-besaran yang terkait dengan gerak. Besaran-besaran yang terkait dengan gerak ini ada dua komponen utama dari gerak itu sendiri, yaitu ada jarak, kemudian ada perpindahan. Kedua besaran ini juga memiliki makna yang berbeda atau arti yang berbeda. Kalau jarak itu sendiri, silakan dibaca satu orang. Oke, silakan. Jarak termasuk dalam besaran skala, yaitu jumlah total lintasan yang ditentukan dari suatu titik tertentu. Ada yang paham maksudnya bagaimana? Paham? Tidak apa. Oke,
ada sebuah mobil yang melewati bergerak dari sebentar suaranya. Kedudukan suatu benda terhadap sesuai dengan memperhatikan arah perubahan posisi benda tersebut. Nah, kalau dia tarik jarak, itu kan jumlah lintasannya. Sedangkan kalau dia perpindahan, posisi awal dan posisi akhirnya yang kalian perlu perhatikan. Atau istilah lainnya, perpindahan ini jalan terpendeknya atau lintasan terpendek yang dilewati oleh suatu benda. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ada di titik A, kemudian bergerak ke titik B, kemudian bergerak lagi ke titik C. Kalau ini kan kita harus hitung semua berapa jumlah total lintasannya, artinya jaraknya. Kalau dia perpindahan, kita tidak perlu hitung tambahkan seperti ini. Kita tidak jumlahkan, tapi tarik garis lurus untuk menghitung berapa perpindahan yang dilewati oleh sebuah benda. Maksudnya di sini berapa jarak? Misalnya di sini ini kan 5 kilo. Di sini 3 kilometer. Kalau jaraknya yang dicari artinya totalnya itu sama dengan 8 kilometer. Kalau dia jaraknya yang dicari, caranya tidak seperti yang ditentukan. Kalau dia bentuknya seperti ini, bentuknya itu segitiga. Gunakan persamaan Pythagoras. Caranya seperti ini. Misalnya AC yang mau dicari. Ini kan dari titik ini ke titik ini berapa perpindahannya? Masukkan persamaannya AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kalau 2 kali 2 baru akan 4. Kalau akan 34 ada. 12 ada. 16. Tidak ada. Tidak ada. 16,5. 16,5. Tidak ada. 5. Itu sudah minit. kalau dia 34 5,65. 0,5. 5,8. Akar dari 34 5,8. Cocok itu ya 5,8. 6 kali 6 Pak, 5,8 Pak. Ada 5,8. 5. 5,8. 5 Jadi jarak dari perpindahan dari A ke C itu besarnya 5,8 meter. Jadi kalau perpindahan jangan langsung begitu di sini. Kalau jaraknya baru kalau jumlahkan semua. Dia perpindahan bagi bentuknya itu dengan persamaan. Untuk lebih jelas kita perhatikan video pembelajaran terkait dengan apa pertanyaannya? Bukan km kilometer. Oke, Bapak juga menghitung perpindahan dan jarak. Iya, ngomong. Untuk membuktikan kalian paham atau tidak, kita kerjakan dengan KPTR kembali dong. Caranya berhitung saja 1 sampai 5, mulai dari belakang 1 sampai 5 sampai ke depan. Jadi kita dari akso. Dari akso. Jadi, sekarang kita akan lanjut ke bab 4, gerak dan gaya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Ada benda apa saja ya yang bergerak di sini? Ya, ada mobil dan juga burung. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lain. Jadi,
benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan. Titik acuan itu apa sih? Nah, titik acuan itu merupakan titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Contohnya, coba perhatikan ya. Mobil ini pada awalnya berada di sini. Berarti ini adalah posisi awal. Kemudian mobil bergerak sampai ke sini. Jadi, disinilah posisi akhir. Sampai di sini mudah dipahami bukan? Oke, lanjut ya. Benda yang bergerak itu pasti memiliki lintasan. Ada yang berupa garis lurus, ada yang berupa lintasan tak beraturan, lintasan parabola, dan lintasan melingkar. Namun, gerak yang akan kita pelajari di kelas 7 ini adalah gerak yang lintasannya lurus. Oh iya, ada juga yang dinamakan gerak semu loh. Apa sih gerak semu itu? Gerak semu merupakan gerak tidak sebenarnya. Misalkan, ketika kalian sedang berkendara dengan mobil atau dengan sepeda motor, kemudian kalian perhatikan pohon-pohon yang ada di tepi jalan. Pohon-pohon itu terlihat seolah-olah bergerak, padahal dia diam. Itulah yang dimaksud dengan gerak semu, yaitu gerak tidak sebenarnya. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas jarak dan perpindahan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada rumah dan di sini ada sekolah. Dari rumah ke sekolah jaraknya 10 km. Kemudian ada mobil yang bergerak menuju sekolah. Itu artinya mobil ini menempuh jarak 10 km. Jadi, jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke perpindahan. Perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuannya dengan memperhatikan arah perubahan posisi benda tersebut. Perpindahan ini termasuk besaran vektor ya, karena memiliki nilai dan arah. Contoh, coba kalian perhatikan nih, mobil yang tadi ini ya. Jadi, ketika mobil ini bergerak dari rumah ke sekolah sejauh 10 km, berarti mobil itu perpindahannya sama dengan 10 km ke arah timur. Nah, namun coba perhatikan, jika mobil ini bergerak dari rumah ke sekolah sejauh 10 km, kemudian mobil ini kembali ke rumah yang jaraknya 10 km juga, maka perpindahan dari mobil tersebut 0. Mengapa demikian? Karena posisi awal dan posisi akhir mobil sama. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil melaju dari rumah ke arah timur sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 4 km menuju toko pakaian. Tentukan A. Jarak yang ditempuh mobil dari rumah ke toko pakaian. Kemudian yang B. Tentukan perpindahan mobil dari rumah ke toko pakaian. Kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama-tama mobil melaju dari rumah ke arah timur sejauh 3 km. Seperti ini ya. Nah, kemudian berbelok ke selatan. Selatan berarti ke bawah. Sejauh 4 km. Menuju toko pakaian. Jadi yang A, tentukan jarak yang ditempuh mobil. Berarti caranya bagaimana? 3 ditambah 4 sama dengan 7 km. Kemudian yang kedua, perpindahan dari mobil. Kalau yang ditanyakan adalah perpindahan
perpindahan, kita lihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, setelah ketahuan, kemudian kalian tarik garis. Nah, di sini kalian lihat terbentuk sebuah segitiga. Jadi, perpindahannya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Jadi, perpindahannya itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat ini kan 9, 4 kuadrat ini kan 16. Jika dijumlahkan hasilnya 25. Kemudian akar dari 25 adalah 5. Jadi, perpindahan mobil tersebut dari rumah ke toko pakaian adalah 5 km ke arah tenggara. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Oke, sekarang untuk memperdalam lagi tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Bisa di-stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah, kalian bisa diskusikan jawaban kalian dengan teman kalian atau dengan guru kalian di sekolah. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Oke, kelompok 1 silakan pindah ke sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Nur Syafina. Sebuah motor bergerak dari titik P ke titik B dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian motor tersebut bergerak kembali ke titik W dari titik W ke titik R dengan kecepatan yang sama. Tentukan jarak yang ditempuh motor dari titik P ke titik R jika melalui titik P. Jarak yang ditempuh sebesar 40 km. Perpindahan yang dialami motor dari titik P ke titik R sebesar 28,2. Jika dilihat dari gambar di atas, bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak? Jika benda berpindah posisi. Jelaskan perbedaan antara jarak. Jarak adalah panjang lintasan atau jumlah lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dengan memperhatikan titik awal dan akhirnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jarak yang ditempuh motor dari P ke titik R jika melalui titik sebesar 70 km. B. Perpindahan yang dialami motor dari titik P ke titik R sebesar 70 km. Jika dilihat dari gambar di atas, bagaimana
polis benda dapat dikatakan bergerak jika suatu benda berpindah dari titik ke tempat. Jelaskan perbedaan antara jarak, dan perpindahan. Jarak adalah suatu lintasan benda dari titik acuan ke yang lain. Perpindahan adalah benturan dengan arah benda terhadap titik acuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Kenapa ini kak? Oh, kan kenapa ini kak? Akan dalam selesai nggak benar. Mati. As well. Berapa kita? Berapa sekarang? Tiga nomor empat. Lihat bapak nilai nanti baru Digeser Mi. Berapa persen? Juara 2 apa? Juara 3 Juara 6 Citra. Juara 2 Citra. Oke.
Kalian mampu memahami tentang apa itu konsep gerak. Jadi ada yang mau menjawab apa itu yang dimaksud dengan gerak? Ada yang bisa jelaskan? Juara satu atau nggak juara satu? Juara satu geraknya. Saya. Juara satu. Juara tiganya. Juara satunya. Juara duanya. Oke, ada yang bisa menjawab apa itu gerak? Berdiri supaya ada semua kecerdasan. Itu nama sih bagi-bagi kalau bahasa Gerak adalah perubahan posisi atau pergerakan benda dari keadaan yang hingga keadaan habis terhadap suatu acuan tertentu. Untuk tujuan yang kedua, kalian namun juga bisa bilang gerak dan perpindahan. Ada yang bisa menjelaskan ke kakak apa yang membedakan antara gerak dan perpindahan. Jarak itu menentukan satu lintasan benda. Oke, jadi perbedaan antara jarak dan perpindahan yang ada tadi di soalnya. Jarak itu termasuk dalam logika. Kalau dia perpindahan termasuk dalam besaran bukan faktor, vektor. Kalau jarak itu kita jumlahkan semua totalitasnya. Kalau dia perpindahan, perhatikan saja nomor vektornya dan posisi akhir. Jadi ini saja